Perkenalkan, saya Novita Hotmauli Sitanggang dengan NIM 72232400026. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Subsidi BBM, Indeks Harga Konsumen, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Inflasi di Sumatera Utara. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah, Bapak Armin Rahmansyah Nasution, SEMSI, dan Ibu Dr. Noni Rozaini, MSI. Baik, lanjut masuk ke latar belakang. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Fenomena ini memiliki dampak luas terhadap daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kebijakan moneter dan fiskal suatu negara. Inflasi ini bukan hanya sekedar kenaikan satu atau dua barang saja dalam waktu tertentu, namun hal ini berkaitan pada turunnya nilai mata uang. Subsidi BBM ini, indeks harga konsumen, dan UMP ini juga merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Kenaikan harga BBM dapat memperparah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan bawah dan juga para pengusaha, karena kenaikan BBM ini dapat melemahkan daya beli masyarakat. Penelitian oleh Hanur Rashid tahun 2013 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% harga BBM dapat menyebabkan tambahan inflasi sekitar 0,085%. Ini dapat mengindikasikan bahwa perubahan kecil dalam harga BBM dapat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi nasional. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah saya yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh jumlah subsidi BBM terhadap inflasi di Sumatera Utara? Yang kedua, apakah ada pengaruh harga bahan pangan utama atau indeks harga konsumen terhadap inflasi di Sumatera Utara? Yang ketiga, apakah ada pengaruh upah minimum provinsi terhadap inflasi di Sumatera Utara? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh jumlah subsidi BBM, indeks harga konsumen, dan upah minimum provinsi terhadap inflasi di Sumatera Utara? Yang menjadi tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah subsidi BBM terhadap inflasi di Sumatera Utara. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara harga pangan utama atau indeks harga konsumen terhadap inflasi di Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum provinsi atau UMP terhadap inflasi di Sumatera Utara. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah subsidi BBM, indeks harga konsumen, dan upah minimum provinsi terhadap inflasi di Sumatera Utara. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Menurut Samuelson 2001, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan tingkat harga umum, tingkat baik itu barang-barang jasa maupun faktor produksi. Definisi ini menekankan bahwa inflasi mencerminkan melemahnya daya beli mata uang yang diikuti dengan penurunan nilai mata uang real suatu negara. Sedangkan menurut pandangan Keynesian, inflasi terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat pada tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam situasi ini, peningkatan permintaan tidak dapat diimbangi oleh peningkatan output, sehingga harga-harga naik. Selain itu, inflasi juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang mendorong produsen meningkatkan harga jual. Selanjutnya, penjelasannya dapat kita lihat pada kurva permintaan dan penawaran. Peningkatan harga menurut teori keseimbangan umum atau General Equilibrium Theory terjadi karena ketidakseimbangan antara agregat demand atau AD dengan agregat supply, di mana bila terjadi agregat demand lebih besar daripada agregat supply, maka harga akan mengalami peningkatan karena harga dalam teori keseimbangan umum merupakan harga keseluruhan komoditas yang diperdagangkan atau general prices. Maka kenaikan harga ini merupakan inflasi. Berdasarkan teori general equilibrium ini, maka inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh gejolak agregat supply dan atau agregat demand. Di sini saya mengangkat dua penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia yang ditulis oleh Sarbani dan Nazaruddin. Salah satu aspek utama yang dapat membuat penelitian Sarbani dan Nazaruddin ini relevan dengan penelitian saya yaitu karena fokusnya pada hubungan langsung antara kenaikan BBM dan lonjakan inflasi. Dalam penelitian mereka ini dijelaskan bahwa kenaikan
harga BBM ini mendorong biaya produksi dan distribusi barang serta jasa yang akhirnya menyebabkan lonjakan inflasi di berbagai sektor. Yang kedua, ada penelitian yang ditulis oleh Dewi Yuliani dan teman-temannya yang berjudul Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak atau BBM terhadap 9 bahan pokok atau sembako di Kecamatan Tambun Selatan dalam masa pandemi. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya dalam konteks penelitian ini mengenai pengaruh subsidi energi terhadap inflasi di Sumatera Utara karena keduanya menyoroti bagaimana kebijakan terkait BBM melalui kenaikan harga maupun subsidi yang mempengaruhi harga. Selanjutnya masuk ke kerangka berpikir dan hipotesis. Dari sini kita dapat melihat kerangka berpikir saya dan dapat ditarik hipotesis. Yang pertama, H01, subsidi BBM tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. HA2, subsidi BBM berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. H01, indeks harga konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. Ya, HA2, indeks harga konsumen berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. H01, UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. HA2, UMP berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. H01, subsidi BBM, IHK, UMP secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. HA2, subsidi BBM, IHK, UMP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 25 kabupaten dan 8 kota dengan ibu kota di Kota Medan. Sumber data. Pada penelitian ini dilakukan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan dipublikasi oleh pihak lain yang digunakan untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, definisi operasional. X1 atau subsidi BBM menurut Kementerian Keuangan adalah mekanisme bantuan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan bahan bakar minyak kepada masyarakat. X2 atau indeks harga konsumen menurut BPS adalah indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. X3 atau UMP menurut Badan Pusat Statistik adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai standar pengupahan bagi pekerja atau buruh di suatu wilayah atau provinsi. Y yaitu inflasi menurut Badan Pusat Statistik atau BPS adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang bersumber dari instansi atau lembaga yang menyediakan data-data resmi dan terpercaya, seperti BPS, Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenq, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, dan Pertamina. Teknik analisis data kemudian teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda dengan bantuan software EVIUS yang menguji pengaruh subsidi BBM, indeks harga konsumen, UMP, terhadap inflasi di Sumatera Utara pada periode 2013 sampai 2022. Mungkin sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.